Mbak atau Ibu Dada Wulandari nih, Iya. apa pertanyaannya? Mas Gatot sekarang tambah gemuk ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya betul. Terus Udah, yang kedua, silaturahmi dong sama saudara-saudara YouTuber di wilayah Arab Saudi. Tukar pengalaman, tambah wawasan. Yang terpenting sambung silaturahmi. Biar tambah saudara Mas Gatot. Oke. Ya, ini mungkin perlu sedikit diperjelas ya. Masalah silaturahmi ini. Nah, itu harus diperjelas lagi nih. Jadi saya mau klarifikasi, silaturahmi dengan pembuat konten itu dua hal yang berbeda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya saya pernah bikin postingannya di channel YouTube saya sekitar beberapa hari yang lalu tuh bikin semacam kayak pertanyaan, dan alhamdulillah teman-teman terima kasih ya sudah mau jawab ya. Jadi pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya nih, kalau ada sesi tanya jawab, pertanyaan apa yang mau antum tanyakan? Nanti insya Allah akan kami jawab satu persatu. Silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Senyum. Nah, insya Allah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah komen di channel YouTube saya akan kita jawab satu persatu. Ini ya. Iya. Nah, insya Allah. Jadi nanti kita akan jawab. Oke, kita akan membacakan pertanyaannya terus langsung kita jawab. Tapi seperti biasa sebelum saya lanjutkan ke sesi tanya jawab ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya serta nyalakan notifikasi loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Pertanyaan pertama ya, dari Ibu Kusnariyati. Mas Gatot mau tanya, berapa biaya haji untuk yang sudah tinggal di Mekah dan Madinah? Untuk biaya hajinya ya kalau tahun ini kan memang lagi edisi pandemi karena corona ini, COVID-19 ini, jadi itu harganya memang tinggi. Nah, untuk sebelumnya itu untuk kelas terendahnya ya, untuk biayanya paling murah itu sekitar, kalau saya nggak salah tuh 2.000 sampai 4.000 rial per orangnya. Iya, jadi kayak gitu ya. Nah, semoga pertanyaannya menjawab ya, dan insya Allah semoga Ibu Kusnariyati juga bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh secepatnya, insya Allah. Amin. Lanjut ke masalah haji. Ini sebenarnya nanyanya di kolom komentar ya, tapi belum sempat dijawab, jadi sekalian ada dijawab di sini. Dari Singapura, ini yang dari Singapura yang sering nonton juga, terima kasih Kak Juriah Osman. Iya. Salam dari Singapura, hadir Gatot. Gatot tak buat haji ke. Waalaikumsalam. Kak Juriah Osman ya, Kak Juriah Osman. Assalamualaikum Kak Ju. Jadi belum lagi Kak Ju, sebab ada beberapa hal yang membuat kita nggak ikut haji di tahun ini. Yang utama itu karena harga belum boleh haji dikarenakan persyaratan COVID-19 ini harus yang sudah divaksinasi, dan harga belum boleh pergi haji. Jadi kita berencana untuk pergi haji sama-sama, jadi sekali jalan langsung sekeluarga, insya Allah. Semoga memang nanti dipanggil sama Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji sama-sama, insya Allah. Amin. Dan selanjutnya, Mas Gatot selain jadi YouTuber di Saudi kerja perkantoran atau apa? Dari Mariam Imran. Wah, buat Mbak Mariam Imran ya. Sebenarnya jadi YouTuber itu nggak jadi pekerjaan juga deh ya. Semacam kayak penyaluran hobi. Terus kalau pekerjaan utama saya itu bekerja di salah satu pabrik atau kilang obat yang ada di daerah Jeddah. Nama pabriknya Baterji Pharma. Dia letaknya ada di Sanaya Harba atau Industrial Area Fase 4. Jadi semoga bisa menjawab ya. Perusahaan obat lah. Perusahaan obat ya, di pabrik obat, karena memang saya adalah seorang farmasis, jadi pekerjaannya nggak jauh-jauh dari bidang farmasi. Selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya dari si Bungsuku. Iya. Mas Gatot, maaf mau tanya, apa benar kalau kita pendatang yang tinggal di Arab itu tidak bisa beli rumah di sana?
Maksudnya hanya bisa ngontrak selama di Arab. Benarkah seperti itu? Mohon penjelasannya Mas Gatot biar tidak salah informasi aja. Terima kasih. Iya, jadi sejauh ini informasi yang saya dapat memang seperti itu, dan alhamdulillah, masya Allah ya, itu adalah cara pemerintah Saudi Arabia untuk melindungi atau melindungi aset negara, yang khususnya tanah ya, karena tanah itu kan memang tiap tahun harganya meningkat. Jadi ini adalah salah satu cara dari pemerintah Saudi Arabia untuk mempertahankan area atau tempatnya gitu. Jadi memang kita nggak bisa beli rumah di sini. Kalau punya mobil pun, kalau kita keluar exit juga harus stay di sini, mobilnya nggak boleh kita bawa ke Indonesia. Masih dari si Bungsuku. Iya. Ada pertanyaan keduanya, Mas Gatot berapa sewa rumahnya? Iya, ini Mbak atau Mas ya, si bungsuku ini. Iya, ibu atau bapak. Jadi sewa rumah saya ini gratis atau saya nggak sewa di sini. Jadi kalau lihat video-video saya sebelumnya waktu saya review rumah ini, jadi rumah ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan kantor untuk saya selama saya tinggal dan bekerja di pabrik saya. Jadi sewa rumahnya 0 rupiah atau 0 rial. Iya, seperti itu ya. Pertanyaan berikutnya dari Mbak atau Ibu ini ya, Mbak Mualifah. Kok lama tidak pernah gabung lagi dengan Bung Hasibuan, Kang Irlan, juga Muhammad Sofi? Oh ya, jadi mungkin saya gabung untuk bikin konten kali ya. Bikin konten kali ya. Jadi pertanyaan ini saya terima mirip-mirip atau serupa itu banyak, jadi ya sekalian saya jawab di sini ya. Jadi bukan jarang lagi, tapi memang nggak pernah bikin lagi, kecuali sama Muhammad Sofi Alwe waktu itu memang lagi kebetulan kita lagi ke Mekah ya Nda ya. Jadi nggak ada apa-apa. Jadi saya dengan Bung Hasibuan dan nama-nama yang disebutkan tadi, sebenarnya banyak lagi sahabat-sahabat saya di Mekah dan di Jeddah itu. Itu murni disebabkan karena saya itu libur kerja itu di hari Jumat aja gitu. Jadi kan sekarang saya kerja dari hari Sabtu sampai hari Kamis, itu kan full kerja ya, dari jam 8 sampai jam 5. Terus sisanya ya saya di rumah aja. Kita kadang-kadang pergi yang dekat-dekat. Nah, untuk hari Jumat itu saya khususkan memang untuk menghabiskan waktu atau quality time with my family ya. Jadi saya menghabiskan waktu khusus untuk sama keluarga gitu kan, karena hari biasa itu saya habiskan buat bekerja, saya harus konsentrasi buat bekerja gitu. Nah, jadi di hari Jumat, kalau sebelumnya kan istri sama anak belum ada di sini Anda ya, benar belum ada. Jadi saya Jumat itu loh nggak ada kerjaan apa-apa, memang libur. Makanya saya biasa pergi ke Mekah atau kumpul sama teman-teman yang di Jeddah ini, bikin konten bareng. Jadi karena keterbatasan waktu itu, sekarang konsep kita memang ditambah lagi, konsep kita memang untuk YouTube ini adalah konsep untuk family gitu. Jadi semoga bisa menjawab ya. Iya, puas dengan jawabannya. Selanjutnya dari Mbak Astrianita. Mbak apa Ibu nih ya? Mbak atau Ibu ya. Mas Gatot mau minta tolong review rumah makan Thailand yang ada di Jeddah dan rumah makan Filipina yang ada di Corniche. Terima kasih. Wah, sama-sama. Untuk Mbak atau Bu Astrianita, Masya Allah nih idenya brilian ya, dan sudah masuk di di rencana kita ya, di plan kita. Jadi untuk khususnya nih masakan Filipina nih, karena kita benar-benar belum pernah ke Filipina, belum tahu masakan Filipina. Jadi kita emang penasaran banget seperti apa sih kalau Thailand. Kan kita pernah ke Thailand, pernah makan di Thailandnya langsung, dan di Malaysia juga cukup banyak masakan Thailand. Makanya kalau yang Thailand itu ya kita udah bisa milih lah, yang paling enak itu makan kesukaan kita dari Thailand itu tom yum, pasti ya. Nah, kalau yang Filipina di Corniche nanti insya Allah kita masukin ke dalam list plan kita nanti insya Allah ya. Terima kasih, idenya brilian banget ya. Pertanyaan selanjutnya dari Nur Bafadal ya. Lebih sering lagi bikin kontennya dong, kalau bisa kolaborasi dengan YouTuber lain yang ada di Arab Saudi ya. Terus betah di Arab Saudi atau di Indonesia. Makasih Mas Gatot dan Mbak Ade, sama-sama. Ya udah tuh, kayaknya dibagi jadi 3 statement ya. Bikin kontennya lebih sering lagi, insya Allah nanti kita akan lebih sering lagi ya upload video dan share tentang Saudi Arabia ini sama teman semua. Insya Allah doain aja supaya lancar semuanya, karena ada beberapa alasan yang membuat kita sedikit bikin konten di akhir-akhir ini ya. Terutama konten
keliling jalan-jalannya jalan-jalan seperti ke awal-awal ah, kita di Saudi ya. jadi ada beberapa hal yang belum bisa kita share kenapa kita nggak bisa pergi ke luar gitu kan. Nah yang pasti sih kita jarang bikin konten karena saya liburnya cuma 1 hari di hari Jumat aja ndak ya. Jadi dari Sabtu sampai Kamis tuh kerja. Jadi kalau mau pergi-pergi ke tempat-tempat lain tuh kayaknya waktunya agak mepet dan Tempat-tempat jauh tempat-tempat terutama. jauh terutama ya takutnya hasilnya kurang maksimal juga ya ndak ya. Karena memang kita nggak biasa jalan-jalannya cuma sehari. Iya biasanya. Karena kan emang pengennya jalan-jalannya yang jauh ya. Mm-mm. Karena kan kalau sehari palingan kita bisanya paling ke Mekah. Madinah paling enak. Madinah pun kita biasanya minimal 2 hari. Iya. Karena kalau palingan ke Mekah, ke Taif itu pun sebentar. Sebentar kayaknya. Kalau dulu waktu di Malaysia atau di Indonesia Liburnya 2 hari itu libur 2 hari. Kalau di sini enak. sehari ya kita syukuri saja. Kita syukuri dan nikmatin aja dulu. Tapi dan mungkin bisa ngambil cuti ya kan harusnya karena dapat cutinya banyak di sini. Tapi nggak boleh ngambil cuti sehari 2 hari. Dulu Waktu itu tuh belum boleh. Sekarang alhamdulillah baru boleh. Dan ambil cutinya sehari atau 2 hari. Insya Allah nanti kedepannya kita akan lebih sering keluar lagi nah ya. Sudah masuk kita udah bikin list untuk plan kemana-mana aja nanti. Ikutin aja insya Allah. Kalau nggak ada halangan satu apapun dan dilancarkan semuanya, insya Allah nanti kita akan share lagi jalan-jalan kita ke luar lagi. Iya, dan alasan selanjutnya ya ada yang nggak bisa kita share lah itu urusan itu privacy. terlalu pribadi jadi kita nggak bisa share di sini. Ada lagi apa pertanyaannya tadi? Ya maksudnya bikin dengan YouTuber lain ya mungkin jawabannya kan tadi sudah di sebelumnya. Iya, jadi yang itu ya tadi di pertanyaan sebelumnya sudah saya jawab ya. Iya, terus kan betah di Arab Saudi atau di Indonesia? Kalau ditanya betah di Saudi atau di Indonesia, jawabannya untuk saat ini saya lebih betah di Saudi Arabia karena dari pertama di bidang pekerjaan sebagai praktisi kesehatan saya merasa lebih dihargai di sini. Terus intinya sih saya merasa lebih dihargai di sini. Terus segala hal di sini tuh dibikin mudah. Jadi mau apapun di sini nggak usah ribet gitu kan. Terus apalagi ya? Mungkin yang lebih mengalami culture shocknya itu Bunda kali ya di sini ya. Kalau Bunda gimana? Kalau untuk saya pribadi ya sama, saya sih untuk saat ini lebih betah walaupun kita baru ya di sini. Tapi untuk saat ini saya pribadi lebih betah di Arab Saudi. Kalau sebagai istri saya juga lebih pandangan saya sebagai istri ya. Kalau sebagai istri saya lebih nyaman di sini karena ya jauh dari kita goda-godaan lah gitu, goda-godaan dari sana sini itu lebih sedikit godaannya. Betul. Interaksi di kantor juga kan ini ada ya sedikit banget ya, minim banget. Iya gitu. Untuk saya sebagai istri lah gitu kan itu istilahnya jauh lah dari kata itu ya karena di sini kan dibatasi antara perempuan dan laki-laki. Iya, batasin banget. Kalau untuk saya sebagai orang tua pun sebagai ibu khususnya saya juga lebih merasa aman di sini. Karena kan saya sudah punya anak, apalagi laki-laki juga saya lebih merasa aman. Karena kan ya di Indonesia bukannya saya menjelekkan Indonesia tapi kan banyak kasus lah terhadap anak pun sekalipun bukan hanya nanti remaja ya. Ini kan kita bahas masih anak saya itu kan banyak hal-hal yang mengerikan juga ya di sekolah atau di mananya. Kalau sebagai wanita pun sama, saya lebih aman, nyaman di sini. Dari segi hal, saya merasa di sini saya lebih dihargai, lebih ladies first banget ya di sini ya. Pokoknya menurut saya ya enak aja saya tinggal di sini gitu. Tidak ada yang godain. Iya ya, kalau masalah godain mah tergantung orangnya kali ya bagaimana ya kata juga sih. Pokoknya yang saya lihat itu ya istri saya itu kalau jalan di sini tuh aman aja gitu, dia santai aja jalan-jalan aja gitu. Nah itu tadi jawaban dari istri saya ya. Nah saya akan melengkapi lagi. Saat ini lebih betah di Saudi Arabia karena memang dari Jeddah dekat ke Masjidil Haram. Jadi insya Allah walaupun sekarang masih pandemi ya, nanti setelah normal kembali kita bisa umroh, bisa ke Masjidil Haramnya ya. Itu yang bisa bikin betah ya, insya Allah. Jadi
Ya itu semoga Itu memang impian ya, ini memang impian kita untuk saya terutama untuk merasakan tinggal di Saudi ini. Arab Saudi. Betul, Karena ya. memang kita itu suka suka berpetualang, Ya betul. suka tinggal di tempat-tempat baru, untuk Orang baru, merasakan atmosfer yang berbeda. iya, untuk membuka mata dan wawasan segalanya. Yalah, jadi seperti itulah Mbak siapa namanya Nur Fadal ya. Iya. Semoga puas sama jawaban kita. Intinya sih yang penting kita bersama-sama dimanapun itu, Iya. walaupun di Indonesia, yang penting bersama-sama. Rumah itu adalah di mana hati kita berada. Jadi bukan rumahnya tapi di mana hati kita berada. Selanjutnya nah. Tadi dari ini sudah ya. Seterusnya dari Erda Wulandari. Ya, Mbak atau Ibu ada Wulandari nih Iya. apa pertanyaannya? Mas Gatot sekarang tambah gemuk ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya betul. Terus Udah, yang kedua, silaturahmi dong sama saudara-saudara YouTuber di wilayah Arab Saudi. Tukar pengalaman, tambah wawasan, yang terpenting sambung silaturahmi. Biar tambah saudara Mas Gatot. Oke. Ya, ini mungkin perlu sedikit diperjelas ya. Masalah silaturahmi ini. Nah itu harus diperjelas lagi nih. Jadi saya mau klarifikasi silaturahmi dengan pembuat konten itu dua hal yang berbeda ya, Mbak ya. Jadi kalau masalah silaturahmi alhamdulillah kita masih silaturahmi. Ya, misalnya saya kasih contoh, saya dengan Ustadz Muhammad Sofi Awe itu saya kan bikin konten pernah tuh ya setelah istri saya kesini, saya sempat 2 atau 3 konten saya dengan beliau. Nah sebenarnya itu saya itu ke tempat beliau itu sering dah ya dengan anak dan istri saya tuh bisa dibilang 3 kali saya ke rumah beliau main. Ya nggak bisa dibilang sering karena kan memang jauh. Iya jauh. Jadi kalau kita ke Mekah kadang memang mampir ya. Terus kalau yang di Jeddah, nah yang di Mekah tuh beberapa juga masih suka WhatsAppan. Nah kalau untuk yang di Jeddah, alhamdulillah kan saya ada 2 sahabat saya di sini, Umi Gilbi, 2 lagi 3, ada Umi Gilbi, ada Aceng Rahmat atau Sobat TKI, atau terus ada lagi si Zaini Abuy, Mas Zaini Abuy ya. Alhamdulillah komunikasinya masih tetap terjaga dan masih kontek-kontekan. Kalau dengan Zaini Abuy masih aktif di WhatsApp, kita masih suka WhatsAppan. Kalau sama Aceng Rahmat kita itu pecinta bakso dan kebetulan Aceng Rahmat kerja di tempat bakso Goyang Lidah. Jadi minimal banget itu sebulan sekali kita pasti ngobrol sama si Aceng ya. Malah kadang bisa 2 sampai 3 kali karena kita ya pecinta bakso dan itu baksonya yang paling dekat sama rumah, rasanya juga lumayan. Jadi seperti yang dijelaskan tadi di di pertanyaan sebelumnya bahwa memang kan konsepnya family, jadi kita memang kadang tidak melulu membuat konten lagi pergi kemana nggak perlu membuat konten ya. Jadi misalnya kita makan bakso atau ketemu YouTuber yang lainnya tuh kadang misalnya sama YouTuber kita buat konten nggak selalu gitu. Jadi kita memang nggak selalu bawa kamera karena memang kita bukan YouTuber. Ini hanya vlog family. Jadi vlog kita ini family ya. Iya. Bukan berita, bukan infotainment, bukan apa ya namanya ya? Iya, bukan infotainment. Iya, bukan maksudnya. Bukan infotainment, bukan kayak reporter atau narasumber. Jadi kita memang vlog. Memang dari awal itu murni vlog kegiatan kita. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi pertanyaan dari Mbak atau Ibu ini, kalau komunikasi masih sering, terakhir silaturahmi, komunikasi itu masih terjaga dan insya Allah akan tetap terjaga. Terakhir itu sama Zaini Abuy saya WhatsAppan waktu Lebaran ya, kalau nggak salah ya. Lebaran haji itu Zaini Abuy ngajak ke Abha, terus kebetulan lagi sakit. Kebetulan saya lagi nggak enak badan, terus harga masih agak pilek dan waktunya mepet. Jadi kita plan nanti deh rencanain lagi kapan depan gitu. Jadi iya, seperti Sobat TKI pun dia waktu kita makan bakso bilang mau main ke rumah, main aja. Gitu. Jadi kita memang kalau mau main, tidak harus membuat vlog. Iya. Gitu. Jadi kalau kita tidak ada vlog YouTuber Jeddah di vlog kita, bukan berarti kita tidak silaturahmi. Begitu juga yang di Mekah dengan Ustadz Muhammad Sofi,
sama Mas Gatot juga masih WA-an, Masih. di IG masih aktif untuk komen-komen, atau di YouTube kita juga masih suka komen Yang gitu. pasti sih masih komunikasi via WhatsApp yang pasti sih. Iya, masih tetap komen, Jadi- masih tetap terjaga. Masih Jadi tetap kalau terjaga, insya kita Allah masih dijaga. tidak ada di vlog, itu bukan berarti tidak silaturahmi Silaturahmi. gitu. Jadi Karena beda ya, kan- buat konten sama silaturahmi beda ya, silaturahmi sama konten gitu ya. Kalau silaturahmi nggak selalu buat konten, tapi kalau lagi buat konten sekalian silaturahmi itu bisa. Iya. Semoga jawabannya cukup puas dengan jawabannya, tidak menutup Dan diri. kita tidak memutus silaturahmi. Tidak menutup diri, tidak memutus silaturahmi, dan insya Allah akan tetap menjaga silaturahmi dengan teman-teman yang ada di tanah haram atau di tanah Saudi Arabia ini. Iya, bagi siapapun yang mau main silakan main. Bukan vlogger pun, bukan YouTuber. Kita Iya. kalau sesama orang Indonesia, teman-teman ayahnya Masih suka sering kesini, suka main kesini, main kesini insya Allah. Seperti itu. Selanjutnya dah. Nih, pertanyaan selanjutnya mungkin ayahnya kali gantian. Nah, ini pertanyaan terakhir ya dari Mbak atau Bu Rustini. Dari ibu itu, Ibu ini ya, karena Ibu Rustini. sering juga nonton. Sering nonton di sering konten kita ya. Sering nonton, Masya sering Allah. komen. Terima kasih Bu Rustini selalu hadir di di konten-konten kita. Kayaknya si ibu ya. Iya, Ibu Rustini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gatot, ibunya Arga udah lama di Arab, udah punya teman atau suka kumpul gak sama orang-orang Indo? Makasih. Nah, pas banget. Nah, Bunda jawab dah tuh. Apa tuh? Udah punya teman apa Udah belum punya gitu ya? teman belum? Sering Atau kumpul suka apa kumpul enggak gak gitu? sama orang-orang Indonesia? Waalaikumsalam ibu. Kalau ditanya udah punya teman apa belum? Udah lama, belum lama. Ya Baru- lumayan ya, belum udah mau setahun. setahun. Terus kalau dibilang punya teman, nggak punya teman, Nggak punya teman. belum punya teman. Kenapa belum punya teman? Karena memang di apartemen ini yang kami tempati bukan apartemen orang Indonesia. Iya. Kita bisa dibilang kita orang Indonesia sendiri di sini. Iya, tidak ada, karena di sini ada orang Mesir, India, India, Pakistan. Pakistan. Memang ini kawasan mereka Iya, sepertinya. Yaman ada satu dari Yaman. Jadi saya memang belum punya teman di sini. Karena mungkin nanti kalau sekolahnya Arga sudah aktif, karena Arga sekolah alhamdulillah di sekolah Indonesia. Mungkin saya punya teman dari ibu-ibu sekolah. Iya, ibu-ibu orang Indonesia juga. Karena kan sekarang masih online, jadi tatap mukanya belum ada. Istri saya juga belum ketemu sama teman-teman ibu dari teman-temannya Arga atau Iya, orang tua paling saya ketemu muridnya. sama bu gurunya Bu Arga gurunya aja. ngambil raport waktu itu ya. Iya, jadi memang juga kalau untuk di sini tidak bertetangga ya. Iya, jadi di sini tuh yang berinteraksi itu lebih banyak laki-lakinya. Gitu. Ya, mungkin kalau ada sesama orang Indonesia ya paling saya ketemunya di Bakala atau di restoran Indonesia ya saya ngobrol, Ngobrol. tapi ya nggak kalau teman kan itu intens ya. Iya. WA atau apa saya belum pernah saya bukan belum pernah belum punya Belum. kontak Orang Indonesia. orang Indonesia di sini. Iya. Belum Memang- ada. Memang kalau saya rasa untuk perempuan itu interaksinya di sini memang sedikit dibatasi karena untuk menjaga perempuannya sendiri sih gitu. Jadi Karena memang saya di rumah. iya. Karena iya. memang saya nggak bekerja gitu. Jadi saya memang setiap hari di rumah. Betul. 24 jam. Enggak 20, maksudnya kalau keluar ya paling Ya, kalau kita keluar. mau keluar ya sama Mas Gatot. Jadi dari awal pertama kali kita nikah, istri saya itu nggak pernah keluar rumah tanpa saya gitu. Jadi kalaupun istri saya harus kumpul sama teman-temannya di Indonesia waktu itu ya saya antar gitu. Jadi istri saya itu nggak pernah keluar tanpa saya. Ya, jadi ya saya sebagai istri ya nurut aja sama suami kan karena udah menikah. Jadi kalau istri saya mau keluar harus sama saya mau kemanapun gitu. Kalau saya nggak ada ya saya bilang saya jangan kumpul-kumpul kayak waktu Bunda masih di Indonesia ya, Maya di sini ya udah istri saya di rumah aja paling keluar beli bakso, beli cimol lah, beli apalah buat sama Arga atau antar laundry ya. Iya. Sisanya ya di rumah aja. Ya mau nggak mau karena kan istri itu kalau keluar kan harus izin suaminya dan saya agak khawatir kalau di Indonesia itu kan waktu itu jadi saya suruh di rumah aja gitu. Kalau nggak ada keperluan mendesak jangan keluar. Iya. Apalagi di sini kan. Di sini jadi malah tambah jarang lagi lah ya Iya, dulu pun di Malaysia pun saya memang jarang keluar. keluar Pokoknya, walaupun ya, bisa bahasa Melayu dulu ya.
Iya, ya paling saya keluar dulu kalau Arga kan masih kecil suka main ke taman. Jadi kita kan ini udah untuk kedua kalinya untuk merantau jauh keluar dari negeri, Indonesia ya. ke luar negeri. Waktu di Malaysia pun saya nggak punya temen. Paling ngobrolnya sama Paling teman saya ya teman ayahnya, teman kerja ayahnya. Oh, Kalau di kerja, Malaysia iya. kan masih ada wanita ya. masih ada interaksi sama Iya, perempuan. jadi saya ada beberapa temennya, teman ayahnya itu pun lewat IG atau ya. FB. Masih Saya kontak juga Bun ya sama suka dia gitu ya. ngobrol. Jadi kalau di sana kalau Lebaran itu kan open house Oh. gitu. Jadi saya datang berkunjung ngobrol. Nah, itu baru dia berinteraksi sama orang luar. Iya, kalau di taman paling saya juga suka berinteraksi. Kalau di sini saya keterbatasan bahasa juga kalau untuk orang asing. Tapi kan ibu menanyakan teman Orang Indonesia. teman orang Indonesia belum ada Bu. Insya Allah mungkin Kalau udah normal ya. nanti mudah-mudahan punya teman. Tapi kalau saya pribadi sih nggak masalah. Karena kan udah menikah juga ya, udah ada Arga, saya udah repot ngurus Arga. Udah, Jadi jadi nggak apa-apa. itu pertanyaan terakhir dan kita jawab. Udah nggak ada lagi lah ya kayaknya ya. Kalau masih ada pertanyaan lagi nanti ya udah komen lagi di bawah, insya Allah akan kita jawab. Mungkin sesi atau Ya kalau di kayak di kolom-kolom komentar itu kan suka udah Langsung kita kita jawab. jawab ya. Kali ini kan memang kita tadi Mas Gatot buka sesi pertanyaan. Iya. Ada beberapa mungkin masih beberapa tapi pertanyaannya sama. Sama Ya maksudnya atau- hampir sama. ada yang menanyakan masalah pekerjaan, masalah visa yang lainnya itu saya nggak bisa jawab karena itu akan panjang banget. Jadi nanti insya Allah akan saya Oh iya, bikin Mas video sendiri. menanyakan nanti. pakai visa apa ke sini, Iya, bagaimana visanya, tentang bagaimana kerja. sampai di sini. Ya itu nanti kita kerjanya. akan jawab di Di video season lainnya ya, berikutnya. sesi Season Sesi- berikutnya Aduh. sinetron kali ya. Terus ada juga beberapa yang pertanyaannya sama kan, Hampir kenapa nggak mirip-mirip. buat Iya. vlog dan lain sebagainya, kenapa bikin vlognya sekarang jarang. Tapi sekarang kita udah mulai aktif lagi ya bikin vlognya walaupun 2 hari sekali. atau ya Atau- kalau ada kita akan share. Pokoknya seminggu 3 kali walaupun hanya kegiatan di rumah. Nah itu pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab hari ini. Insya Allah jawaban kita bisa memuaskan atau jawaban kita bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua gitu kan. Dan semua jawaban ini murni dari kita ambil dari point of view atau sudut pandang kita sendiri. Jadi yang murni dari apa yang kita hadapin sehari-hari gitu kan. Jadi kalau pertanyaan ini ditanyakan ke orang lain pasti jawabannya berbeda gitu. Karena setiap pertanyaan kalau kita ajukan ke orang yang berbeda pasti punya jawaban yang berbeda ya. Yes, karena setiap orang punya sudut pandang Punya yang sudut berbeda. pandang yang berbeda gitu. Jadi ini jawaban dari sudut pandang kita, dan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau pertanyaan atau jawaban yang kurang memuaskan, karena kesempurnaan itu pasti datangnya dari Allah, dan kalau ada kesalahan, kekurangan pasti itu datangnya dari kita sebagai manusia ya, khususnya saya dan istri saya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih Terima telah kasih menonton video sudah kita. menonton. Saya doakan semoga teman-teman yang setia nonton video saya bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Saudi Arabia ini ya, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena kita juga pengen umroh ya ini ya. Iya. Nah, jadi sekian dulu video dari kita hari ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya serta tinggalkan komentarnya di bawah. Kalau masih ada pertanyaan lagi, boleh langsung DM ke Instagram saya, ke Facebook saya, atau komen aja di bawah. Insya Allah akan kita balas lagi satu persatu. Dan maaf bagi ada kalau pertanyaan yang belum terjawab ya, Iya. ada beberapa yang nggak jawab karena pertanyaannya sama Pertanyaan sama. atau jawabannya itu cukup panjang. Nanti akan kita bikin video tentang Iya. pekerjaan atau bagaimana kita sampai di sini. Iya, tentang visa kerja, pekerjaan dan lainnya itu akan kita share di video lainnya selanjutnya. Insya Allah ya. Saya tutup dulu video sampai sini saja. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.